Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gak terasa ya, Gus Baim, hari. Dan ini tamu spesial kita. Untuk edisi terakhir ini ya. Di tema kita Hari Raya. Mbak Dani, beliau adalah seorang pendidik pengajar di MI Kahasri, Kiai Haji Hasyim Asyari. Benar ya Mbak ya? Aku tadi sempat mikir-mikir, Kahasri apa ya? Apa itu nama orang? Kepanjangannya apa gitu? Untung ya ada bisikan-bisikan dari langit gitu ya. Bisikan kalbu. Iya. Dan sebelum kita ke Gus Baim, kawan-kawan, seperti biasa, nanti biar di edisi spesial ini Gus Baim jadi gong penutup. Gong, wow, kita hantam nanti ya. Gong. Maaf ya Gus. Biar menjadi gong penutup, kita ke Mbak Dani. Kan kalau kita berdua nih ya, nggak tahu keributan dapur ya kan? Iya. Kita taunya makan jadi Iya. enak ya. Nggak tahu juga keruwetan salah satu pusat perbelanjaan ya kan? Iya. Kita angkat kaki di rumah saja. Tapi yang paling ribet mempersiapkan Lebaran hari raya itu kan pasti ibu-ibu, pasti perempuan gitu yang Perempuan perkasa ya. Yang mulai dari malam sampai subuh. benar siapkan sahur, baju, apa tuh namanya, kue-kue, sajadah, peralatan sholat buat suami atau kakak-kakak adik-adiknya. Nah, Mbak Dani bisa diceritain tuh Mbak Dani sebelum menceritakan keruwetan Lebaran, apa saja sih yang di rumah ini disiapkan? Mulai dari kue-kue ada apa gitu. Ya, betul sekali. Biasanya sebelum Lebaran itu kita sibuk untuk mempersiapkan kue. Misalnya kue kering ya, kue kering Lebaran. Itu aja udah riuhnya, Masya Allah. Ini berarti mulai dari kapan sudah sebelum disiapkan? Lebaran itu sudah minimal ya. Minimal itu 2 minggu itu sudah mulai buat. Seminggu itu sudah harus beberapa toples itu sudah terisi. Sudah terisi ya. Ya, apalagi kalau ada orang tua zaman dulu itu ya, pasti dan tidak akan ketinggalan yang namanya kue mawar. Oh iya. Krep gitu ya, itu khas banget itu dan nggak boleh ada yang ketinggalan. Gitu. Aku yang paling suka itu cangkaro. Iya. Ada iya, black kita tidak bisa sebut sebutkan namanya merek ya, Tapi mereknya. isinya tuh tapi bohong. Tapi bohong, cangkaro sama kacang, Kacang. sama jagung marning Iya, gitu. iya, betul. Jagung marning dicampur sama kacang. Kacang. Iya. Kalau yang khas di tempat Mbak ini apa sih? Kalau yang khas di tempatku itu biasanya ya itu ada kue pan. Kue pan. Ya, Pan-panan. mawar, Dan mawar pan-panan, itu. terus street itu sudah. Kalau yang kastengel, nastar gitu-gitu. Kastengel itu kan masih tergolong kue yang modern. Modern. Ya. Jadi nggak semua orang di rumah itu menyediakan. Tapi kalau jajan yang udah apa namanya lama, khas bolinggoan kita Pasti, gitu apalagi ya. yang kan ya. Ginang, nah itu. Oh iya, aku semangat suka itu. Apalagi di Ginang Lorju begitu. Iya, betul. Itu hampir setiap rumah itu ada. Mbak Deni, kenapa kok harus 2 minggu sebelumnya? Takut nggak mateng atau takut harga bahan ini nanti mati? Iya betul. Kalau kita mepet ke hari rayanya itu kita
bikin empalnya misalnya. Kalau mau bikin opor berarti harus bumbunya digongso dulu 3 hari atau 2 hari. Biar lebih sedap Iya, ya. makanya itu. Jadi kue kering itu sudah di style, sudah direncanakan, dijadwal harus di luar 1 minggu itu. Oh, 2 minggu. Luar biasa ya, itu yang tidak kita ketahui ya. Terus kali ini Mbak Dani apa aja nih kuenya? Biar nanti kita serbu ke Kamu sana. mau ke sana ya, kamu mau ke sana ya. Banyak itu kalau yang makanan-makanan, kalau yang baju terus alat sholat tadi. Kalau baju itu kayak sekarang itu orang Probolinggo sendiri khususnya di rumah itu jarang yang ke toko sekarang, ramenya online. Tapi yang aku perhatikan di toko-toko yang Kemarin itu sempat ya, ramai kemarin itu sempat ya. ramai itu ternyata itu kebanyakan orang dari desa, dari pinggiran, dari pesisir, dari Omas gitu. Jadi kalau untuk orang kota sendiri kebanyakan mereka online atau ke butik-butik terdekat. Oke. Nah itu kalau tadi Mbak Dani, Hari ada pertanyaan masih buat Mbak Dani? Enggak, itu misalkan ya tentang ini sih kue lagi ya. Kamu suka makan, itu ketahuan tambah loh berat Yang badan. Iya. paling hebring dan heboh Yang- banget yang- itu Pembuatannya paling Oh. ini. itu sehari sebelum hari raya. Apa itu? Jadi mulai contohnya pengalaman aku ya di rumah ibu kan termasuk orang yang kuno ya. Jadi hari raya itu harus ada belum macam-macam makanan ya. Benar-benar. Menyiapkannya itu ke pasar itu sudah habis sahur nggak boleh tidur kan, itu sudah siap-siap belanja ke pasar gitu kan habis sahur. Habis itu jam 7 selesai pulang menyiapkan segala macam sampai menjelang berbuka puasa itu nggak berhenti. Oh. Benar kata Hari, perempuan perkasa. Perkasa. Nah, perempuan perkasa. Dari sahur aku tadi misalkan siaran subuhan, Bertepar. aku tepar, minta tidur aku. Sebetulnya aku pribadi itu nggak begitu suka ya heboh seperti itu, cuman sebagai anak kan harus berbakti ya pada orang tua, jadi nggak tega kalau melihat ibu sendiri yang Sendirian. cekcok di dapur ya harus Iya. menyertai. Iya. Jadi emang kalau orang-orang dulu itu pastinya itu adalah tradisi yang nggak bisa ditinggalkan. Betul, Ya. enak rasanya. Upatan itu nanti setelah hari raya itu upatan pasti dia buat Jangan-jangan dijalin sendiri. Iya, dia nggak beli sendiri di pasar, gitu, iya. nggak beli jadinya. Iya, Gitu. saya sampai heran ya kenapa sih bu nggak beli yang jadi nggak enak. Ini nggak afdol Dengan gitu cinta. ya. Iya. Dengan cinta. Ya udah, terus kalau misalkan Hari Ramadan sekarang kan ini Ramadan yang pertama, kalau kemarin puasaan pertama tanpa emak. Sekarang Ramadan Lebaran pertama tanpa emak. Aduh, gimana ya? Jadi pasti nggak bisa Move on. ngebayangin. Tapi pas Ramadan gimana ya pas nanti pas Lebaran biasanya suka emak, terus nggak ada, terus aduh nggak tahu gimana nanti pas hari hanya. Karena Iya, saya iya, termasuk laki-laki yang milo ya, jadi Ah. sedikit-sedikit mau nangis, sedikit-sedikit nangis gitu. Keinget ini dikit nangis gitu. Jadi Nah, nangisnya bukan nangis gimana ya, karena ya gimana lagi. kalau apa sih yang paling teringat dari emak? Makan, mungkin bisa makanan, mungkin sajadahnya nang kono, kayak gitu-gitu. Hal apa? Bener. Jadi kalau misalkan ini emak itu sama dengan ibunya Mbak Dani ya, jadi termasuk orang kuno. Jadi pas H-1 itu pasti sudah masak segala macem, sudah masak. Kemudian kalau ini pasti kan di hari raya tuh pasti ada ketupat di rumah. Oh, itu yang khas dari yang emak. khas dari rumah. Tapi kalau sekarang kan anak-anaknya kayaknya nggak ini ya. Mbak sudah enggak ya? Enggak, jadi yang dirindukan pasti itu, pasti riwahnya, maksudnya apa ya, kalau nggak Agriju aku, iya kalau gitu. kalau bahasa kita ya. Dong, gitu. Jadi itu Coba yang belikan telur, coba iya, belikan tepung ya. benar. Iya, benar. Jadi Tenang itu ya. yang terkena itu. Kemudian juga buat kue-kue itu kue yang aku ingat pastinya kuping gajah. Iya, Itu iya, yang iya. ini yang Itu bikin bikin sendiri. sendiri. Jadi di apa kan ada alatnya yang Kayak digiling. molen gitu ya, Nah, kayak benar bikin molen itu gitu ya. sendiri. Wah, iya. Dan terakhir nih pasti gongnya Gus Baim nih. Gus Baim tadi Mbak Dani sudah cerita kisahnya.
keriuhan para perempuan-perempuan di dapur atau para perempuan-perempuan ini mempersiapkan masakan, makanan, persiapan lebaran. Hari juga ini adalah lebaran, hari raya tanpa sosok yang begitu Jadi dicintainya. nggak tahu mau sungkem kemana. Bagaimana Gus kita merespon hal ini semua Gus? Termasuk COVID ya Gus ya, jangan lupa. Oke. Kita masuk di Idul Fitri. Idul Fitri ini berasal dari kata Aid dan Al-Fitri. Aid itu artinya kembali. Dan Fitri itu ada yang mengatakan dari kata iftar atau kembali makan, kembali kembali berbuka. Iya. Maksudnya sudah boleh Tidak makan ada kembali, puasa ya. lagi ya. Bisa juga Fitri dalam artian fitrah, kembali bersih. Jadi kembali bersih. Jadi Idul Fitri itu yaitu hari dimana kembali bersih. Jadi manusia dilahirkan kembali seperti bayi. Jadi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap kelahiran anak itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah bersih. Yang menentukan biasanya orang tuanya mau dibawa kemana anak-anaknya. Nah di bulan Ramadan ini kita 1 bulan digembleng untuk berpuasa. Itu adalah kegiatan ilahiyah ya, yang kita langsung dari Allah yang membalas semuanya. Terus Iya. juga ada kegiatan zakat, yaitu hablum minan nas, antara manusia saling saling tolong menolong. Peduli gitu. Nah, di situ di Idul Fitri ini adalah gongnya. Jadi kita ini merayakan apa yang kita kerjakan selama 1 bulan. Tapi kita perlu tahu, biasanya di Idul Fitri ini banyak yang lupa, kadang lalai, kadang juga terbawa suasana bahagia. Iya. Jadi menyiapkan semua apa itu makanan-makanan dan sebagainya, baju-baju baru, bahkan memadati Pusat perbelanjaan itu ya Gus ya. Padahal Idul Fitri itu tersendiri itu tergantung kita, bagaimana kita kan manusia yang berakal, udah manusia dewasa, sudah bisa memilih mau dibawa kemana, cara pandang Idul Fitri kita bagaimana. Ya. Kalau orang yang berakal, orang yang cerdas, melihat Idul Fitri ini, kita awalnya sudah menjadi orang yang sudah bersih kembali. Iya. Berarti kita kan banyak dosa nih. Kalau sudah fitri kembali, sudah bersih kembali. Lagi. Kalau orang yang cerdas pasti akan mengisi hari-hari berikutnya di bulan Syawal ini, penentuan ini. Jadi dengan hal-hal yang bersih, sudah lebih berhati-hati. Contohnya saja mamanya Mas Tebi punya barang baru nih, pasti kan Atau hati-hati. kalau memang kita ya, ini pakai iya, baju putih-putih ini kan ya. takut kita kalau kena kotor Iya. kan. Takut kena kotor, jadi kita berhati-hati lagi. Iya. Kan kita jarang hanya tidak dikasih kesempatan oleh Allah dari yang berapa banyak kita lupa, terus dikasih 1 bulan dengan banyak dibersihkan, terus kita tidak dinodai lagi, tidak memanfaatkan sebaik-baiknya Idul Fitri ini dengan membaca takbir tahmid, bersalam-salaman, silaturahmi. Intinya ya di silaturahmi tadi itu. Iya. Ada juga orang yang merugi. Bagaimana melihat Idul Fitri itu? Jadi melihat Idul Fitri ini hanya sebatas perayaan saja. Hanya fisiknya tadi itu ya, betul. persiapan makanan-makanan, tapi hatinya tidak. Artinya tidak. Ini kalau berbicara masalah tentang agamanya. Kalau Iya. masalah penyambutannya ya memang kalau orang-orang punya modal penyambutan masing-masing ya, tradisi masing-masing. Karena memang Lebaran itu Idul Fitri biasanya kalau orang di Indonesia nyebutnya Lebaran, Iya. lebur. Lebur. Ya bisa lebar karena kembali makan lagi menjadi lebar. Atau lebur dosa-dosanya menjadi lebur. Iya, Atau iya. luber apanya? Pahalanya kan yang lagi luber. Iya. Jadi kalau orang yang merugi melihat hanya sebagai perayaan, bahkan ada yang sangat merugi sekali atau hanya melihat kita setelah selesai Ramadan. Jadi ya sudah, nafsu kita kembali lagi. Wah, sayang sekali, kotor lagi dong nanti. Tapi makanya kita sudah dewasa, bisa melihat, bisa memilah, bisa memilih mana yang akan dipilih. Sudah silahkan memilih masing-masing ya. Iya, nah, Gus, yang tadi itu Ya. masalah Lebaran ini kan nggak lepas dari silaturahmi ya, kalau kita ya mudik
Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini kan ada pesan pemerintah untuk stay at home. Gimana kita nggak afdol gitu loh guys kalau nggak sungkem, cium tangan. Seperti ini, kita kan menyikapi kembali lagi bahwa menjaga kesehatan itu adalah kewajiban. Bukannya kita menjalankan sesuatu untuk sesuatu yang meninggalkan yang kewajiban. Sesuatu yang harusnya kita jaga menjaga kesehatan sebuah kewajiban, malah melakukan hal yang harusnya bisa dilakukan bukan hanya pada saat Ramadan. Dan caranya pun tidak harus dengan sungkem. Kita bisa dengan telepon atau sekarang lebih gampang dengan video call, mungkin seperti itu. Jadi yang yang masih bisa belum berlebaran ke kampungnya masing-masing, masih banyak cara, masih banyak waktu. Mungkin setelah COVID-19 nanti bisa lebih kembali. Dan bisa. Terus perasaannya lebih kangen lagi, lebih enak lagi daripada kita biasa. Caranya sekarang berubah jadi ya. Jadi kita tetap di rumah dan mungkin hanya terdekat saja, itu pun dengan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan pemerintah. Jadi benar ya kata-kata yang kalau misalkan ini adalah kata-kata yang viral kalau mau lebaran. Apa? Ketika tangan tidak bisa menjabat. Sekarang benar gitu ya. Biasanya dulu tuh di HP-HP juga. Ketika kita tidak bisa bertemu, tangan tidak menjabat, tetapi Kita bisa hanya kirim SMS gitu ya. Apa gitu. Apa gimana kok ngapain? Badannya ada keluarga di luar yang Iya, biasanya kan kita ke Malang ya, soalnya keluarga di sana kan banyak. Tapi sekarang tinggal say hello. Iya, daripada resikonya besar kan. Ya, lebih baik kita menjaga kesehatan dulu. Nanti kalau sudah waktunya pas, baru kita sambung. Daripada kita sekarang memaksakan diri, tapi kemudian nanti akibat buruknya kita sakit. Itu tidak baik. Baiklah, luar biasa hari ini. Kita banyak belajar, terutama ini bagaimana mempersiapkan hati ya, yang lebih penting Gus ya ketika lebaran ini ketimbang itu semua perayaan hanya sekedar fisik saja. Tapi nggak salah. Nggak salah. Baik, teman-teman, terima kasih pastinya sudah menyaksikan edisi spesial Ramadan kita, dan ini edisi yang terakhir yaitu tentunya bersama Gus Baim. Ini ada yang spesial juga pada sore hari ini ada Mbak Dani. Terima kasih banyak Mbak Dani. Terima kasih Gus Baim. Terima kasih Hari. Jangan lupa loh, kita nanti mau garap BTS. Iya. Kita harus cerita nih bagaimana Tegalon mempersiapkan ini semua ya. Baiklah, dia teman-teman, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.